Halo teman-teman dimanapun berada. Hai, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan semoga teman-teman juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Disclaimer ya teman-teman, video ini bersifat general reading. Jadi bisa resonate, bisa juga enggak ya. Energinya juga bisa vice versa. Jadi teman-teman ambil yang baik-baiknya aja, buang yang buruknya. Dan terima kasih banyak udah hadir. Selamat menonton ya teman-teman. Semoga readingannya resonate. Oke? Okay? Oke. Ini ya, sekarang orang yang sedang tidak komunikasi dengan kamu atau kalian ini lagi on off komunikasi dari hubungan yang sekarang sedang kalian jalanin saat ini ya. Dan aku lihat di sini kalian LDR ya. Ini kayaknya sih gara-gara LDR ini banyak salah paham ya. Makanya banyak banget selalu diliputi kebingungan si pikiran dan perasaan kalian berdua. Oke, kita lihat nih siapa yang paling bersalah di dalam hubungan ini. Oke, teman-teman cekidot. Ada Seven of Cups. Dia ini orangnya gini loh. Sayang sama kamu tapi tuh banyak maunya, ngerti gak sih? Banyak maunya tapi dia sendiri tuh nggak bisa ngelakuin hal yang sama seperti dia dipengenin gini loh, kan dia ini kan dalam hubungan ya banyak maunya gitu loh ya, maunya mungkin disayang, dicintai, diberi sesuatu gitu ya, diperhatikan, di ngertiin gitu, intinya tuh selalu spesial lah ya. Hubungannya tuh kayak dia nggak boleh sampai ada kekurangan atau nggak boleh berubah sikap kamu sama dia ya. Tapi dia sendiri ke kamu itu tidak melakukan hal yang sama gitu. Kadang dia juga bingung bingung dengan energinya dia nih. Dia bingung dengan energinya dia. Kadang sayang banget sama kamu, kadang kok kayak pengen sendiri gitu ya. Kadang pengen banget mesraan sama kamu, tapi kadang dia sibuk sendiri. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau lihat di energinya dia memang tipe orang yang bisa dibilang bosenan, bosenan. Tapi kamu jangan salah loh. Di sini aku ngelihatnya kan dia sendiri yang berulah nih ya. Perasaannya dia sering berubah-ubah karena keadaan, karena situasi ya, karena siapa yang dia temuin gitu. Kadang apa ya, kayak dia nyerap energi dari orang lain, jadi dia tuh kayak kebawa-bawa dalam kehubungan kamu. Jadi suka bawa cerita dari luar, akhirnya dikomunikasin sama kamu dan ribut dan berselisih paham. Kebanyakan energinya itu dibawa dari berita-berita yang dia lihat, yang dia tonton, yang dia dengar gitu loh guys, yang dia sampaikan dari orang lain. Jadi tuh kayak bikin masalah sendiri orang ini, tapi memang sebenarnya orangnya bisa dibilang kalau sama kamu ini dia ada sedikit perbedaan. Jadi ini kan tipe yang gampang banget jenuh dalam hubungan ya, gampang gonta-ganti pasangan gitu. Tapi pada saat sama kamu ini aneh, walaupun dia sendiri punya penyakit mental ya, kayak kayak sering banget berubah-ubah tabiat gitu. Tapi kalau sama kamu ini aneh banget ya, setiap kali dia memang bawaannya tuh kayak kesel, pengen diperhatiin. Tapi kalau aku lihat ya, dia sering kali kalah sama energi kamu. Kenapa begitu? Karena aku ngerasa kayak di sini tuh kamu bisa ngimbangin dia, lama-kelamaan ya, kamu tuh bisa bikin dia jadi bingung juga sama energi kamu. Jadi dia udah ketemu lawannya nih, dia udah ketemu pawangnya. Kamu sebagai orang yang bisa menaklukkan dia, so pasti udah tahu bagaimana karakternya dan energi dia, dan kamu benar-benar mempelajari hal itu untuk kebaikan kamu sendiri dalam hubungan. Entah membuat kamu supaya tidak terjerumus ke dalam kesakitan pada saatnya mungkin tidak sesuai dengan harapan, atau memang kamu sudah banyak belajar dari pengalaman, dari berita dari orang lain atau media sosial yang kamu lihat, yang kamu dengar. Jadi
Orang ini termasuknya kalah ya sama kamu ya, dia bingung loh, setiap kali dia melakukan sesuatu hal yang salah pada kamu, tidak seperti biasanya di masa di mana ya, pada saat dia menjalin hubungan dengan orang masa lalunya, dia selalu bisa menang, selalu bisa membuat suasana itu baik-baik saja di kehidupannya dia, di perbuatannya dia, tidak pernah merasa menyesal, tersakiti, bahkan sedih ya, kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam hubungan. Tetapi kali ini tuh beda, beda banget, karena sifat dia jenuhan, sifat dia yang selalu maunya dikasih aja, dan dia juga agak, mager gitu ya untuk ngasih perhatian. Beda banget kalau sama kamu, dia seperti orang yang selalu merasa kurang dan kurang dan kurang, bahkan takut kehilangan kamu. Lalu ya, dia membuat satu kekonyolan mungkin ya, dia merasa kayak kamu ini paling juga sama ya gitu, sama yang lain kalau kamu tidak bisa memenuhi energi yang dia mau, pasti kamu juga udah di-cut off sama dia, tapi nyatanya nggak bisa. Nyatanya nggak bisa, makanya ini yang bikin dia bingung sekarang ya. Kenapa ya banyak pilihan yang pernah dia lakukan dalam sebuah hubungan, selalu berhasil dia tanganin, selalu dia menangkan, tapi kali ini kalau sama kamu dia bingung. Setiap kali kondisinya itu dia memang ini ya guys ya, kayak membiarkan kamu, seperti tidak menganggap kamu sebagai orang yang harus dilindungi, disayangi gitu ya, dihargai. Tapi beda gitu, beda banget. Ada kesannya tuh kayak dia ini sering kali ngerasa bersalah, sering kali ngerasa apa yang dia lakukan mengenai dirinya dia lagi. Jadi kayak dapat karma gitu loh teman-teman ya. Apa yang dia perbuat, apa yang dia pikirkan, lalu dia lakukan, terus kamu kena gitu ya, masalah, kena sakit dari perbuatan dia, tapi dia sendiri yang ngalamin akhirnya gitu. Makanya perasaan dia bingung ke kamu ini, dia hampir banyak perubahan ya. Yang tadinya dia ini orangnya memang selalu pengennya dikasih, tapi kali ini tuh dia beda banget. Dia berubah teman-teman, sama kamu aja loh. Dulu yang dulu-dulu ya, mungkin dia pernah punya pasangan entah berapa kali gitu. Itu dia bisa semua gitu diatasin, cuman sama kamu ini dia kebingungan. Sampai dia mikir kenapa ya, kayak nemuin bener-bener nemuin pawangnya banget ya. Dia ngerasa kayak sama kamu nih ada energi twin flame yang aneh banget ya. Dia pengen menghindar, pengen menjauh gitu dari kamu, pengen ngejaga jarak, tapi kok dia yang kangen, dia yang tersiksa, dia ngerasain tidak bersemangat dalam kehidupan gitu ya. Dia sekarang juga lagi mikir sebenarnya kamu nih siapa sih, kayak nggak nyaman dia ngerasa sendiri, apa kayak nggak nyaman kalau dia berada di dalam kesendirian tanpa kamu, rasanya tuh kayak beda aja, kayak pengen selalu ada kamu, pengen selalu ada perhatian kamu gitu. Aku lihatnya dia sekarang juga lagi mikir sebenarnya kamu siapa, apa kamu pakai sesuatu yang bikin dia ini kayak mager gitu loh guys. Mau kabur dari kamu tapi nggak bisa gitu loh, malah dia gitu loh yang kayak kecanduan sama energi kamu. Bahkan ya, dia overthinking banget gitu. Kamu selama dia nggak ngehubungin kamu, selama dia nggak perhatian sama kamu, kamu kemana? Kamu ngapain gitu loh. Kan dia di sendiri nih kayak ngerasa dicuekin sama kamu. Makanya di sini tuh kayak dia bingung sama energi kamu yang kok bisa gitu loh ya. Kayak apa ya, seperti ngimbangin dia gitu loh ya. Apa kamu bisa baca energinya dia ya, sehingga kamu selalu selalu apa ya, sikap dia ini selalu kayak gitu ya, maju mundur dalam hubungan ini. Kamu ngerasain kan, ada seperti dia ini kayak nggak jelas dalam hubungan, tapi dia nggak bisa ngejauh dari kamu gitu. Nah itu guys, dia ini tersiksa batinnya loh, aneh, dia ngerasain keanehan sendiri, kenapa sih kok gue sama orang ini beda gitu, pengennya kayak disayangin terus gitu. Jadi tuh mikirnya dia diapa-apain sama kamu, bahkan loh temen-temen, dia udah banyak ngelakuin cara untuk ngelepas dari kamu gitu. Dia dia kan di sini tipe orang yang dekatin banyak lawan jenis guys. Nih dengerin ya, dia ini tenar mungkin di media sosial,
orang ini juga asik gitu loh dijadikan teman curhat gitu ya. Dan, kesimpulannya sebenarnya dia bisa aja mendua, mentiga gitu, itu bisa dia lakukan, tetapi sama kamu ini aneh bukan main. Dia tidak bisa melakukan manipulasi sama kamu, bahkan dia ngerasa kayak dia sendiri kok yang kena karmanya, dia sendiri kok yang kena gitu loh, kayak berasa dikerjain sama hal-hal yang nggak masuk akal. Padahal sebenarnya bisa jadi memang ini adalah kamu bisa jadi ya, kamu adalah seorang pembawa karma karena kita sedang berada di, pembacanya di Pluto Scorpio nih. Kayak, ini kan misterius kamu ya, terlihat mudah untuk ditaklukkan, tapi ternyata kamu ini jago gitu ya. Ternyata kamu tuh bisa baca karakter dia, bisa baca langkah dia gitu. Entah memang kamu mempelajari, memang atas intuisi kamu yang kuat itu ya, dan aku ngerasa kayak kalian ini adalah pasangan spiritual gitu, tapi kamu lebih hebat gitu, lebih bisa naklukin dia, lebih bisa nanganin dia, sehingga dianya kayak selalu apa ya, selalu merasakan membutuhkan kamu, selalu kekurangan kasih sayang kamu. Jadi dia kayak, "Kok gua gini ya?" Gitu, kayak ngerasa kalah gitu dari kamu. Dan di sini, dia tuh termasuk orang yang pinter gitu loh ya, ngurusin dirinya, keluar dari masalah, tapi beda banget saat ngejalin hubungan sama kamu, susah payah dia itu kayak, buat nggak bucin sama kamu, tapi memang orangnya kelihatan diem, nggak butuh, padahal di dalam batinnya ini orang selalu caper sama kamu, entah dia bikin status gitu ya, entah dia mungkin gonta-ganti profile, entah dia memang, apa ya, kayak, ya mungkin kamu bisa ngerasain, energi dia yang, selalu kepengen jadi pusat perhatian ya, dan mungkin juga kamu bisa melihat kalau dia eksis di media sosial seperti apa gayanya ya, dan kamu bisa menangkap, oh maksud tujuan dia seperti apa, energi dia ngarahnya kemana gitu. Tapi tahu nggak sih, itu kalau sama orang banyak dia seperti memang keadaan tidak ada masalah, tapi dia di sini kayak susah payah banget buat ngelupain kamu. Kenapa sih Nyimas Mada dia pengen ngelupain gue? Orangnya jenuhan, temen-temen. Kayak sekarang tuh pengen banget sama kamu, besok tuh enggak gitu, nggak mau nyari. Tapi ini beda gitu sama kamu tuh. Kayak ngerasain kangen, ngerasain suka gitu yang berlebihan. Bahkan dia sendiri ngerasa kayak diperlakukan sesuatu yang tidak logik gitu ya, yang nggak kayak dikerjain melalui gaib atau apa gitu. Dikiranya seperti itu, padahal kalau dilihat dari aslinya memang dia sudah menemukan, penakluk dia gitu, yaitu kamu, King of Sword. Makanya di sini dia jadi orang yang overthinking. Jadi orangnya sekarang ini banyak ngatur, banyak ngawasin kamu. Dia takut banget ya kamu mempermainkan dia, kamu punya hubungan dengan orang lain. Makanya di sini kalau kamu baik, dia baik, kamu mesra, dia mesra. Jadi kayak bercermin gitu loh. Ya kayak sistem cermin. Jadi kalau kamunya melakukan duluan, baik-baik, romantis-romantis, mesra-mesra gitu, dia pasti begitu. Tapi kalau kamu cuek, jaga jarak, dia juga gitu. Tapi dia di situasi yang sebenarnya nggak tahan diperlakukan kayak gitu, kalau dicuekin gitu ya, kayak diabaikan gitu. Karena dia kalau sama kamu ini bawaannya itu, marah gitu, gelisah, dia nggak mau diperlakukan kayak dicuekin, diabaikan, dia pengen diperhatiin gitu. Tapi kalau dianya diem aja, kamu jangan bales, kamu jangan melakukan sesuatu hal yang bikin dia sedih, gitu loh, teman-teman paham ya? Dia kalau lagi ada butuh ya cari kamu, terus kamu layanin, tapi kalau dia enggak cari kamu tuh kamu jangan macem-macem, jangan berkeliaran dengan orang lain gitu. Tetap perhatiin dia gitu. Terus dia juga tipe orang yang suka screen-screen gitu loh, kayak bukti-bukti dia selalu pengen tahu. Karena ini orang overthinking banget. Cuman sama kamu aja ya, sama yang lalu-lalu dia nggak kayak gini. Sama kamu ini dia sangat-sangat takut dikerjain. Bisa jadi memang ini adalah energi karma yang datangnya melalui hubungan dengan kamu. Dia selalu banyak di sini seperti membayangkan hal-hal negatif. Dia takut sebetulnya teman-teman karena sudah merasa nyaman menjalin hubungan sama kamu, ditambah lagi kamu punya sifat yang, keibuan atau
apa ya, dewasa gitu loh. Kamu orangnya pengertian, baik hati, royal gitu ya. Di sini dia tuh merasa seperti disayang banget dan nyaman gitu. Kamu pemaaf juga. Kamu kalau marah ya marah, ngambek, tapi kamu cepet baiknya dan kamu juga selalu kayak nge-support dia ya, apa yang dia butuhkan, apa yang dia mau tanpa diminta itu kamu ramah gitu. Kamu bisa merawat hati dia yang gampang ngambekan sama kamu tuh gampang sekali dia berubah jadi baik, berubah jadi manja gitu. Jadi kamu, penakluk dia lah intinya tuh kayak kamu paham energi dia ini maunya diapain, terus kamu seperti bisa ngeservis dia kayak gitu. Jadi, cara nge-treat kamu ke dia itu beda dari yang sebelumnya gitu, itu yang membuat, dia ini ya ada rasa ketakutan kehilangan kamu, apalagi kamu tuh dinilai sama dia sangat istimewa, beda dari yang lainnya ya. Istimewa banget, cuman di sini aku melihatnya tuh dia, sekarang ya guys ya, apa ya, kepikiran soal, dia ini kayak introspeksi diri gitu loh. Dia banyak kurangnya gitu ya, belum bisa memberikan kebahagiaan kepada kamu. Jadi kadang dia, mulai pesimis, mulai banyak, apa ya, kayak mikir lah gitu. Ada perubahan sih sebenarnya dari tadinya dari awalnya orang yang suka jenuhan dan sangat susah diatur, ketemu sama kamu, dia jadi kayak berubah gitu ya, jadi orang yang pemaaf, mulai banyak berubahnya itu sifat-sifat yang kasar, yang, egonya dia, yang sering dia lakukan kepada orang-orang yang sebelumnya ya, sama kamu dia nggak bisa gitu loh, dia berubah teman-teman di sini. Queen of Pentacle kayak udah nyaman banget sama kamu, karena kamu seperti figur yang dia pengen sebagai seorang yang, apa ya, yang diimpikan sama dia gitu loh. Walaupun kalian hubungannya LDR, walaupun kalian hubungannya seperti apa ya, dipisahkan oleh kesibukan masing-masing gitu ya. Tapi dia ngerasa nggak nyaman kalau dia nggak dicari sama kamu, ngerasa nggak nyaman kalau kamu nggak lagi baik-baik aja sama dia. Tapi kalau dalam keadaan lagi baik-baik aja gitu, lagi nggak bertengkar, dia ngerasa kayak tenang batinnya, kerja juga bisa fokus, tapi kalau sama kamu lagi marahan atau lagi jaga jarak, waduh, dia beneran error ya, guys. Emosian, emang orangnya emosian, terus labil gitu ya, jadi gampang banget bikin masalah dengan orang lain, dengan pekerjaannya sendiri pun bisa hancur gitu kalau, dia lagi nggak diperhatiin atau lagi ada masalah sama kamu. Jadi aku ngelihatnya di sini, dari banyaknya pilihan, kamu orang yang paling dia mau gitu. Jadi dia udah banyak ngalamin energi gitu ya dalam sebuah hubungan, pada saat ngejalin hubungan sama kamu ini dia menemukan satu perbedaan dan itu yang membuat dia lama menjalin hubungannya sama kamu. Meskipun mungkin di sini ya kelihatan banget, apa ya, kamu sama dia ini ada perbedaan ya, tapi kayak dia ini susah buat ngelepas kamu. Kenapa begitu? Karena dia merasa kayak kamu tuh pasangannya dia, tepat, bener-bener pasangan yang tepat buat dia yang Tuhan kirim. Dari emosinya kamu, dari egonya kamu tuh kayak kamu dewasa dan itu dia butuhkan sebagai entah dia laki-laki yang, emang apa ya namanya, bandel gitu atau perempuan yang tadinya memang, suka banget bosenan gitu, tapi ketemu sama kamu tuh dia ngerasa kayak nyaman dan ingin menyudahi perjalanan dia yang kemarin-kemarin gitu ya. Sama kamu ini kayak ngerasa udah nemuin sosok yang tepat lah gitu, pengen berubah dan, dia mulai ngejalani kehidupan jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya dan aku ngerasa kayak keberuntungan itu mulai hadir di saat dia mulai, berubah ya, dia pengen lebih baik lagi dalam hubungan dengan kamu. Tapi memang masalah yang sama yang terjadi di hubungan dia di masa lalu dengan hubungan kamu yang sekarang dengan dia ya, itu memang sama semua masalah-masalah yang muncul. Tapi dari hubungan dengan kamu selalu menemukan keberuntungan, setiap kali putus pasti ada kembali lagi, setiap kali tidak komunikasi 1 bulan, 2 bulan pasti kembali lagi. Jadi aku ngerasa kayak dia ini kuat banget di hubungan dengan kamu dan dia juga sangat-sangat susah untuk melepas diri kamu dari kehidupannya dia, dari energinya dia. Dia butuh energi kamu meskipun kamu cuek nih.
berubah nih sekarang ya ke dia nih, mungkin karena kamu sudah mulai, pusing ya sama, keinginannya dia, ya bukan karena kamu nggak mampu memenuhi, tapi kayak mulai mulai di apa ya, kayak berbalik energi, kamunya yang jenuh, kamunya yang mulai kesel gitu ya sama perbuatannya dia, gitu. Dan aku ngelihatnya di saat kamu sudah mulai tidak peduli sama dia, disitulah dia mulai banyak kekacauan dalam kehidupannya. Bahkan sekarang-sekarang ini pun kalau kamu sedang menjaga jarak dengan dia ya, energi dia memang tidak baik-baik saja. Dia banyak ketidakberuntungan, banyak kegagalan gitu. Ini karena emosinya meledak-ledak yang membuat dia ini banyak ngalamin kesedihan. Sebenarnya orang ini tuh tipsnya cuma satu, disayang, dicintai, di ngertiin, disupport pasti ya. Kalau dia punya pekerjaan yang sulit, mudah sekali untuk dihadapi, untuk diselesaikan. Tapi kalau dia punya pekerjaan yang gampang, kalau dalam keadaan punya masalah sama kamu, tetap aja jadinya ruwet, banyak masalah sama orang. Jadi dijauhin sekarang loh. Karena gampang marah orang ini, guys. Energinya tuh emang tukang marah ya. Eh gimana ya, emosian gitu orangnya. Namanya punya hati yang rungsingan gitu. Tapi ini juga udah mulai berubah sama kamu, guys. Di Wheel of Fortune tuh udah mulai ada banyak perubahan yang tadinya sering terjadi di hubungan yang dulu itu banyak-banyak berubah di perjalanan sama kamu. Dia banyak ngikutin kamu, banyak belajar dari kamu, tapi kamunya yang udah mulai, apa ya, respect kurang gitu. Itu bikin dia sekarang banyak ngelamun atau banyak bersedih, banyak bertanya-tanya. Karena dia khawatir ya ada seseorang yang datang ke dalam hidup kamu memberikan kebahagiaan lebih kepada kamu. Jadi karena LDR di sini kan dia nyangkanya kemana-mana ya, mikirnya mungkin kamu sekarang lagi deket sama seseorang gitu. Pikiran dia ada yang sekarang lagi deketin kamu, makanya kenapa kamu berubah sama dia. Atau mungkin ini energinya vice versa ya, kenapa dia berubah. Sebetulnya kenapa dia berubah pun aku ngelihatnya di sini karena apa ya, terlalu khawatir, terlalu cemburu gitu. Kan tadinya kan dia orang yang jago gitu ya, guys, ya. Kamu orang yang jago gitu, selalu bisa mematahkan hati orang lain kalau udah, lama ngejalin hubungan, kalau kamunya tiba-tiba ilfil ya udah kamu tinggalin. Nah, dia ini punya apa ya namanya tuh, punya mental kayak gitu dan saat sama kamu udah mulai berubah gitu ya. Dan sekarang pun kalaupun ini adalah energi kamu bukan energi dia, ya tadinya kamu mungkin sangat pintar gitu ya dalam menghadapi lawan jenis dan bahkan kamu tuh bisa mudah berganti pasangan atau cari yang baru gitu ya. Tapi kali ini sama dia kok susah, nggak bisa lepas, bahkan lama banget hubungannya sama dia gitu. Padahal LDR doang ya guys ya, bisa aja gitu loh ditinggalin. Tapi ini kok nggak bisa sama dia, justru bawaannya kayak sedih, nggak semangat gitu ya. Meskipun kayak begitu tuh kayak, apa ya, dipertahanin banget lah gitu. Dipertahanin banget hubungan ini karena nyaman gitu loh, karena merasa kayak ngejalin hubungan sama kamu tuh enak gitu dan kalaupun kamu ini, ngeklaim energi kamu kayak hubungan sama dia tuh enak, nggak tahu apa tapi enak gitu ya. Jadi nggak mau disudahi, tapi di button of the deck-nya juga aku lihatnya ada rasa nyaman. Jadi kalau dia pergi ya pasti kamu nggak bisa bahagia gitu, maksudnya ngerasa kayak hampa gitu ya, nggak bisa hidup tanpa dia gitu ya. Dan ini juga yang akan membuat kamu susah hati, kepengen balik terus. Seandainya jika ini adalah kamu klaim energi kamu, ya seperti itu yang dia rasakan sebetulnya saat ini. Jadi dia nggak bisa mundur dari hubungan ini teman-teman, sudah jatuh cintanya sama kamu, yang sama yang lalu-lalu dia bisa ya dengan gampang gitu ya meninggalkan karena ilfeel gitu. Tapi sama kamu di sini nggak pernah nemuin ilfeel, bahkan kalaupun sering ngambek, marahan, tengkar besar pun juga balik lagi dan balik lagi. Dan energinya ini kelihatan sekarang kayak dia susah hati karena kamu berubah. Dia banyak overthinking, baperan karena ngelihat sikap kamu yang udah nggak seperti dulu, sering memperhatikan dia dan ya pokoknya perhatiannya itu beda aja gitu ya. Lebih
abai yang sekarang gitu. Dia mau nelpon kamu seminggu 1 kali atau sebulan sekali, kamu udah nggak peduli. Tapi kalau dulu mungkin kamu khawatiran. Nah, sekarang kebalikannya, dia yang khawatir. Kenapa dengan perubahan kamu yang tadinya mungkin udah sebulan sekali, sekarang mulai intens karena dia ngerasain sekarang udah ngebutuhin kamu. Semoga teman-teman ngerti ya dengan readingan aku ini dan tidak ada yang terlewatkan. Energinya memang dia itu seperti itu ya. Lalu ada Four of Swords saat ini ya, yang sedang dia rasakan ya, dia lagi sakit. Seperti energinya tuh kayak kan nggak ada komunikasi ya, kayak berjarak gitu sama kamu. Akhirnya kan ngerasa kayak ada dinding pemisah gitu kalau jarang komunikasi. Yang dia rasakan ya dia nggak semangat, terus kayak orang sakit, badannya itu kayak nggak bisa dibawa untuk kerja. Jadi maunya itu kayak rebahan atau melamun gitu, karena hatinya ini selalu kepikiran ke kamu. Rasanya itu kayak sekarang ini dia memang udah jatuh cinta banget ya, yang membuat dia ini ya sering sakit, ya sering kangen, bahkan telepon bisa setiap hari. Yang tadinya kamu mungkin juga kayak gitu dulunya ya, pengennya setiap hari, tapi kamu sudah mulai sibuk dengan tugas kamu, dengan kerjaan kamu yang sekarang beda dari yang dulu. Karena mungkin itu semua dibentuk dari dia yang ngajarin, akhirnya kamu kuat. Sekarang kebalikannya, dia yang jatuh cinta, yang selalu kecarian, yang kangen kamu, seperti energi karma sekarang sedang mengelilingi dia. Ya, ini yang sedang dia rasakan saat ini teman-teman. Sepertinya memang dia lagi dapat karma, dimana yang tadinya kamu ini waduh super banget ngejaga dia, perhatian, sayang, lahir batin, mendoakan, sekarang udah lepas, kamu lebih tenang. Kamu udah bisa ngendaliin hati dan pikiran kamu, tapi dia yang saat ini lagi kewalahan ya, dan dia sangat kecanduan sama energi kamu. Nih the devil ya, ada keterikatan batin, bahkan ketergantungan perhatian dari kamu. Ini semua karena apa sih Nyimas Mada itu loh, kayak energi karma sih ya guys ya. Jatuhnya mungkin dahulu itu dia emang kurang bagus gitu ya dalam berhubungan dengan pasangan yang dulu-dulu. Jadi kayak sekarang ini dia ketemu sama karmanya, sama orang yang ngajarin dia untuk hidup bener gitu. Kamu tuh untuk jadi pembuka cahaya buat dia, yang tadinya mungkin dia nggak bertanggung jawab pada pekerjaannya jadi berubah. Dia mulai teliti, disiplin ya, mulai banyak perubahan di sana, di sikap dia kepada pimpinan atau kepada rekannya, dan juga dalam hubungan dengan kamu yang tadinya jenuhan, suka sekali menghilang gitu ya, lalu juga susah diatur, tapi dengan sendirinya dia nurut dan dia mulai bisa menggunakan bahasa yang enak sekali untuk bercinta ya. Jadi nggak seperti dulu mungkin kamu banyak menerima ucapan yang kurang merdu ya. Sekarang dia udah mulai tertata bahasanya gitu, yang bikin kamu mungkin mensyukuri ya dia ada perubahan. Tapi memang dia itu lagi sayang-sayangnya banget sama kamu, makanya banyak perubahan pada dirinya dia. Dan aku juga ngelihatnya dia kayak mau ngejagain hubungan ini walau apapun di sini ya rintangannya gitu. Dia akan tetap menjalin hubungan sama kamu. Jadi dia di sini juga banyak berdoa pada takdirnya untuk bisa bersatu dengan kamu. Memang saat ini aku ngerasa dia sangat-sangat membutuhkan kamu. Ini dia sudah mulai bisa sadar gitu bahwa kamu ini lebih baik dari orang yang sebelumnya. Bahkan dia ngerasa kayak dia sudah menemukan pasangan yang tepat ya, dan dia ngerasain banyak kebahagiaan bahkan keberuntungan itu ya dari kamu. Makanya di sini setiap kamu berubah, setiap kamu mulai mulai mengurangi telepon, mengurangi komunikasi, dia yang paling overthinking, yang paling sering banget cepet kepikiran gitu, bahkan mungkin ya sampai nggak bisa tidur gitu. Cuman orang ini masih gengsi teman-teman ya, nggak menyatakan cintanya, nggak terus terang bahwa saat ini tuh dia sangat bangga sama kamu, sangat pengen selalu ada perhatian dari kamu. Tapi namanya orang gengsi ya, dan itu adalah salah satu wibawanya dia nggak pengen terlihat
apa ya, kayak ngejar gitu ya, kayak butuhin kamu, tapi pengennya tuh dinilai sebagai pasangan yang kuat, yang hebat gitu ya, yang berdampingan sama kamu. Tapi yang aku rasa sekarang dia sudah mulai tidak nyaman dengan sikapnya dia yang selalu menutupi perasaan cinta kepada kamu, dan akhirnya nanti ya guys, pokoknya nanti pada saat kalian ngejalin hubungan nih masih sampai 2026 ini, dia bakal berubah gitu. Yang memang dari wataknya, dari fisiknya, dari karakter wajahnya kelihatan orangnya tegas gitu ya, pemberani, kuat gitu. Tapi punya apa ya namanya ya, punya hasrat yang besar sama kamu ya, punya seks yang besar sama kamu. Sehingga aku lihat di sini tuh dia mulai berubah sih guys, yang tadinya rese banget gitu ke kamu jadi yang kecanduan gitu ya. Ada keterikatan yang kuat banget yang bikin dia harus berusaha untuk berubah, untuk selalu mendapatkan perhatian dari kamu, atau supaya kamunya ini nggak lepas dari dia, gimana gitu ya. Caranya dia mulai ada perubahan di sini, dalam sikap pun mulai baik, mulai perhatian, mulai sering muji, mulai sering banyak minta maaf. Yang dulunya mungkin anti banget untuk minta maaf, tapi sekarang-sekarang dia selalu memberikan maaf, bahkan maaf duluan gitu ya. Aku lihatnya dia lebih seperti kebangun sekarang energi positifnya, karena tidak ingin kehilangan kamu. Jadi sekarang seperti itu seseorang ini ya, yang sekarang lagi jaga jarak sama kamu, lagi silent treatment sama kamu. Dia di sana berharap banget kamu bisa kembali lagi ke dia. Kalau memang sekarang kamu lagi susah banget diusahakan. Karena yang aku lihat di sini dia lagi berusaha, lagi bingung gitu loh. Kenapa sih dia sampai segitunya ngejar kamu, segitunya mikirin kamu, padahal dia adalah orang yang paling gampang untuk dapat lagi orang lain gitu ya. Tapi di sini dia tidak seperti yang dulu gitu ya, orang yang suka jenuhan, gampang mungkin dapat orang baru, tapi kali ini dia bingung sendiri dengan energi dia yang tidak bisa melepaskan energi kamu, bahkan ada energi keterikatan batin, bener-bener kayak twin flame banget, dia ngerasa kayak, apa ini twin flame ya? Apa gimana ya? Kok bisa ya kayak gini gitu? Karena mempengaruhi ibadahnya, mempengaruhi kinerja dia dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan aku ngelihatnya juga dia ketergantungan gitu loh, kalau enggak bicara sama kamu rasanya seperti ada yang kurang atau bikin dia tersiksa gitu. Di sini aku lihat dia juga lagi kebingungan sama energi ini yang membuat dia masih sampai detik ini mikir nih sebenarnya ada apa. Lalu lama-kelamaan dia akan mengerti gitu. Mungkin ini loh ya, kamu orang baik, kamu orang istimewa yang Tuhan kirim untuk memberikan pelajaran, pengajaran kepada dia tentang kesetiaan, tentang pengorbanan gitu ya, tentang sebuah cinta yang sesungguhnya gitu. Dia banyak belajar di sini dengan kamu. Meskipun ada kekurangan dalam hubungan ini, dia merasa kayak sudah apa ya, kayak melampaui batas aja gitu sama kamu tuh, kayak kamu udah ngasih banyak hal gitu. Jadi dia mengakui mungkin kamu nggak seberapa memberikannya, tapi dia ngerasa kayak cuman kamu loh orang yang kayak gini, yang lain-lain tuh enggak gitu. Jadi kayak dia ini mengakui gitu kehebatan kamu. The devil ya, orangnya emang toksik, tapi dia nggak bisa lepas dari kamu. Di sini aku lihat juga sepertinya dia menyerahkan dirinya kepada kamu, dan cuman kamulah orang yang bisa menaklukkan dia ya. Selama ini banyak yang gagal untuk mempertahankan hubungan dengan dia, tapi kamu justru malah dikejar-kejar, malah ditakuti banget kalau kamu sampai berubah, sampai pergi meninggalkan dia. Wow ya. Jadi teman-teman, kalau dia sekarang lagi usaha kamu cuekin, idi tambah sayang dia, tambah penasaran, tapi hati-hati ya. Karena biasanya orang yang udah berubah itu juga nanti dia bisa stresnya lebih dalam dari orang yang seperti kalian gitu ya. Karena dia udah merubah sikap buruknya jadi sifat yang lumayan mungkin baik ya, sehingga dia sepertinya nanti akan menemukan jalan kesakitan yang luar biasa, kayak penyesalan kenapa dia harus berubah gitu. Aku ngelihatnya ya ini adalah pelajaran juga buat dia, mungkin dia pernah melakukan satu kesalahan di masa lalu dengan siapa gitu, ataupun pernah dengan kamu di kehidupan sebelumnya, tapi kali ini tuh kamu sebagai pemenangnya. Aku ngelihatnya ya dia memang tidak bisa ya
secara energi gitu, kayak butuh kamu terus, masih belum bisa melepas kamu sih sampai dengan hari ini, ya masih sayang. Jangan terlalu marahnya terlalu lama teman-teman, kasihan gitu kalau kamu memang udah nggak cinta, ngomong, tapi pasti susah dikasih lepasnya karena dia nggak mau ngelepas kamu. Ya, mungkin dia harus dikasih wejangan sama kamu supaya ngajak jalan-jalan atau neraktir kamu dengan gajinya gitu ya. Oke, supaya kamunya bisa terbuka, hatinya bisa seneng lagi. Jangan terlalu lama marahnya, jangan terlalu, apa ya, susah lah gitu ya untuk digoda. Tapi kalau sama orang lain jangan mudah digoda, tapi kalau sama dia, kalau dianya masih bisa dimaafin, maafin. Kalau dianya udah jahat ya baik-baik aja gitu ya, supaya kamu mendapatkan, jalan terbaik. Karena orang jahat pun juga rasanya sakit sekali kalau dia sudah berubah jadi baik dan apalagi sudah mulai jatuh cinta sama kamu. Pasti dia ngerasain banget nanti stresnya, siksaannya di saat kamu sudah mulai beralih pergi dari dia. Dan sekarang seperti itu yang dia rasakan dan dia usaha katanya, tapi kayak bingung gitu loh, usahanya ini kayak sia-sia, tapi dia nggak mau berhenti ya untuk bisa berusaha mendapatkan perasaan kamu lagi, karena saat ini mungkin kamunya lagi sebenarnya ya masih inget dia gitu ya, masih sayang dia, masih kepikiran dia, cuman mungkin kamu lagi memberikan pelajaran aja biar dianya ngerti gitu ya, padahal sebenarnya nggak sampai ada pemutusan hubungan. Oke, teman-teman semuanya, ini dia energi dari zodiaknya si Scorpio ya. Lalu ada Cancer, ada Gemini, ada Aquarius dan Virgo, ada Aries, Sagittarius, ada Taurus, Pisces, ada Libra, ada Scorpio, Cancer, Pisces dan Capricorn. Oke, teman-teman semuanya, ayo sekarang kita lihat inisialnya siapa sih orang tersebut. Ya, ini dia. Ada huruf K, R, A, Q, B, M, H, D, I ya, U, G, N, S, E, dan ada huruf L. Terima kasih udah hadir dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan juga dijauhkan dari segala penyakit yang berbahaya. Karena ini energi general, jadi bisa cocok, bisa enggak. So, terima kasih banyak yang udah hadir dan mau mendengarkan sampai dengan selesai. Dan dadah semuanya. Kalau ada salah-salah kata dari aku, mohon maaf lahir batin ya. Bye-bye semuanya.